Kenapa kamu harus belajar detachment? Supaya hidup kamu relax dan apapun yang didoakan, dimanifest, bisa ke-attract ke dalam hidupmu dengan mudahnya. Pernah nggak sih kamu ngerasa bener-bener pengen banget sama sesuatu, attach banget, dan kamu malah jadi obses. Kamu kepoin terus, cari tahu terus, mikirin terus setiap menitnya. Terus tiba-tiba kamu ngelihat ada orang lain yang bisa mendapatkan sesuatu yang kamu mau dengan mudahnya. Kemudian kamu ngerasa kayak iri, kok dia bisa ya dapat itu? Apa yang kurang dari aku ya? Padahal kayaknya dia santai deh, dia nggak berusaha keras banget, tapi aku loh udah belajar sampai malam terus-terusan, sampai nggak bisa tidur, udah berusaha keras banget, tapi kok gagal ya? Ketika kamu terlalu attach sama seseorang atau situasi dan kondisi, mereka akan kontrol kamu. Contoh, misalnya ada seseorang yang nggak bales WA kamu. Dia cuma nge-read chat kamu doang. Itu akan bikin kamu nggak happy. Kamu jadi ngerasa powerless. Kamu nggak punya power untuk keadaan itu. Oke guys, welcome back to my channel. Aku Tresnani, salam kenal semuanya buat yang baru bergabung. Hari ini kita akan membahas pentingnya belajar the power of detachment yang bisa mengubah hidupmu. Ketika kamu belajar tentang detachment, hidup kamu akan relax, legowo, bonusnya bisa attract apapun doa-doa kamu manifest menjadi realita dengan cepat. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa orang yang sudah ibaratnya berdoa siang malam, beribadah siang malam, tapi doa-doanya belum dikabulkan sampai sekarang karena dia belum praktek yang namanya detachment. Oke, kita akan membahas detachment di area relationship, romansa, percintaan. Yang kedua, detachment di area bisnis. Dan ini akan memberikan kamu manfaat ketika sudah melakukannya. Kemarin di Instagram ada netizen fake account yang komen hates ya, yang she is so salty. Dia komen gini di Instagram ya, dan aku akan menjawabnya di video ini, oke? Katanya gini, coachnya ngajarin detachment, let go, surrender, tapi juga ngajarin afirmasi supaya gebetan buat balik lagi. Apa nggak bikin turbulensi di kepala tuh? Tujuannya apa afirmasi seseorang balik? Buat ngasih makan ego kah? Ini nggak bermaksud hate comment ya kak, cuman bingung aja sama pemahaman beliau tentang feminine, masculine energy. Nah sebenarnya ini yang terjadi sama content creator ya. Banyak orang mengaku dirinya bukan haters, tapi sebenarnya mereka haters. Kalau aku lihat dari komentarnya, dia masih ada di 3D level of consciousness. That's why dia masih tersesat, dia masih bingung banget. Aku mau jelasin bahwa detachment dan surrender bagian dari ilmu manifestation hukum alam semesta. Begitu juga ketika kamu lagi beribadah ya, berdoa, kamu harus surrender, lepasin ke langit. Kamu nggak bisa attach, menunggu, bener-bener kayak please aku mohon. That's why ini the art of detachment ya, lepasin ke langit. Nah, sedangkan membuat seseorang menghubungi kamu, itu bagian dari telepati, law of assumption. Nah, feminine dan masculine energy bagian dari hukum alam, law of polarity. This is just like completely different. Hukum alam semesta itu ada banyak banget. Nah, ini semua yang si kakak tadi tanya, itu semua berbeda, oke? Memang kalau orang-orang yang masih ada di 3D level of consciousness, mereka akan bingung, mereka akan tersesat. That's why harus belajar lagi. Buat orang awam atau orang yang baru banget belajar, mungkin memang masih agak kebingungan. Mungkin mereka berpikir kayak, oke, kita ngajarin untuk membuat seseorang hubungin kita, balik lagi, tapi juga disuruh untuk melupakan, let go. Terus gimana sih maksudnya gitu kan? Mereka bingung nih, tapi buat kalian followers lama yang udah praktek, pasti akan ketawa ngelihat komen-komen orang yang masih ada di level 3D of consciousness. Oke, lanjut ke topik ya. Terus apa itu detachment? Contoh, aku mau kasih analogi ketika lagi main HP kayak gini. Gini, ini kan gampang banget ya. Kayak kamu di kasur, kamu di rumah, di sofa, kayak gini-gini kan kayak ya udah, HP-nya jatuh ya nggak masalah gitu kan. Kamu kayak fun melakukannya. Coba deh kamu pergi ke mall, mainan HP kayak gini dari lantai 20 yang langsung ke lantai dasar. Kamu pasti ada perasaan worry kan, kayak takut. Enggak, aku takut nanti kalau HP-nya jatuh gimana? Pasti kamu langsung kayak gitu kan, kayak ngerti nggak sih, panik gini nih. Tapi ketika kamu lakukannya di rumah, di sofa atau di kasur, ya udah santai aja, effortless. Kalau jatuh ya nggak masalah, ngerti kan? Sama halnya ketika kamu mau menghadiri sebuah wawancara kerja. Kamu berpikiran kayak, aku akan ada interview nih. Kalau sampai aku gagal, ya udahlah, aku udah nggak ngerti
ngerti lagi sama hidupku. Nanti aku bakal bayar cicilan gimana ya? Kan cari kerja susah. Aku bener-bener udah nggak ada uang nih. Kalau dalam percintaan, kalau nggak jadi sama orang yang ini, aku bakal sedih banget. Mungkin aku bakal single for the rest of my life. Karena cari orang yang cocok sama aku kan susah. Kayaknya aku emang nggak pantas deh dapat orang yang cinta sama aku. Susah banget. Ketika kamu terus-terusan ngomong hal-hal negatif seperti itu ke dalam dirimu terus-menerus, oke? Sama aja kamu lagi mensabotase dirimu sendiri dengan pikiran-pikiran negatif yang belum tentu terjadi. Coba deh diganti ucapan dan mindset kamu dengan, oh ya udah, kalau emang aku nggak jadi sama orang ini ya nggak masalah. Pasti ada orang yang jauh lebih keren di depan, pantas buat aku. Kalau aku nggak diterima di kerjaan yang itu, that's fine. Pasti ada kerjaan yang lebih keren di depan. Ngomong-ngomong interview kerja ya guys, zaman dulu aku pernah banget tahun 2014 berharap pengen bekerja di H&M, oke? Toko baju H&M sebagai visual merchandiser. Pada saat itu aku kayak, please, aku ada interview nih besok. Aku pengen banget, aku mohon, please, 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 please. Kayak desperate banget, attached banget. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Aku malah gagal. Nah, ketika gagal, aku coba lagi besokannya, gagal lagi. Sampai di situ, aku berpikir, I'm not worth it. Kayaknya emang aku nggak pantas mungkin ya kerja di situ, dapat gaji gede, ya udahlah. That's the reason kenapa pada saat dulu aku susah banget cari kerjaan. Lanjut ke topik yang pertama, kita akan ngomongin detachment di area relationship atau hubungan asmara. Oke, contoh gini ya. Ketika kamu berharap banget pengen punya pasangan, kamu pergi first date sama dia. Kamu suka banget sama dia. Dia adalah orang yang selama ini kamu tunggu. Semua list udah kamu checklist. Oke, dia begini, dia gini-gini. Oke nih, mantap. Terus kamu love bombing sama dia. Kamu ngejar dia terus, teleponin, spam chat, ngajakin ketemuan terus setiap harinya. Ketika kamu melakukan ini semua ya, dia malah jadi kabur. Because you doing it too strong. Karena kamu jadi needy. Di sini aku mau bilang, don't rush things. And I want you to take things slow. Nggak usah gerusu-gerusu, Beb. Jangan 1 minggu kamu langsung nanya kepastian. Baru 1 bulan kenal, langsung pengen minta dinikahin. Kayak, oh iya, umur aku udah segini nih. Aku udah disuruh sama orang tua. Aku udah harus punya anak. Karena ayahku udah sakit-sakitan. Terus aku juga pengen punya 3 anak nih. Nanti kalau misalnya kita nikah, mau pakai adat apa? Girl, slow down, relax. Itulah aku mau kamu belajar jadi orang yang confident, oke? Self-love. Kamu tahu value kamu. Dan di situ kamu juga akan belajar yang namanya self-concept. Oke, aku tahu, aku punya value, aku pinter, aku punya kerjaan yang bagus, aku punya uang, tabungan yang cukup buat masa depan. Aku juga cantik, aku juga sehat. I know my own value. Jadi kalau orang ini macem-macem, that's fine. You are not afraid to walk away from him. Kamu nggak takut untuk pergi dari orang ini karena kamu tahu value-mu, oke? Yang kedua, di area bisnis. Nah, aku pernah ngobrol sama temen yang content creator juga ya. Dia tuh nanya, kok follower kamu naiknya cepet banget ya, Beb? Aku loh udah bikin plan konten nih selama 30 hari. Setiap hari aku udah ada nih topik-topik apa yang mau diomongin. Tapi kok naiknya lama banget ya? Kalian tahu jawabanku? Soalnya aku tidak obses. Aku nggak ngeliatin berapa banyak orang yang unfollow setiap harinya. Aku nggak ngecek seminggu naik berapa persen. I'm just doing this work for fun. Aku bikin konten ini for fun. Nggak stres dibikin kayak, aduh besok mau ngomongin apa ya? Aduh belum ada tema konten nih. Believe it or not, aku nggak pernah bikin konten plan selama 30 hari. Boro-boro konten plan sebulan. Seminggu aja aku nggak ada guys bikin konten plan kayak, oke, setiap harinya aku mau ngomongin topik apa nih? Nggak ada. Bener-bener effortless banget. Kalau ada mood dan sesuatu yang ingin disampaikan dari semesta, ya udah. Tiba-tiba aku dapat calling aja di kepala. Tring! Oh, kayaknya aku harus ngebahas ini nih buat teman-teman netizen. Baru deh aku bikin video. Kalau lagi nggak mood, lagi capek, ya udah relax aja begitu. Tapi anehnya, justru hasilnya malah naik cepet. Begitu juga ketika aku lagi jualan e-book, seminar online, seminar offline, privat konsultasi, aku sama sekali nggak bayar iklan di Google, di Facebook, di Instagram. Everything effortlessly. Hanya dari video aja udah boom. Banyak yang daftar, bahkan lebih dari target yang aku mau. Itu pun promosinya nggak setiap hari guys, cuman pas lagi
Oke deh, lagi inget aja tiba-tiba bikin video promosi, "Hai guys, aku lagi buka kelas online nih, gini-gini." Gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kamu terlalu attached sama sesuatu dan kamu stres, kamu bawa obses kayak, "Oh my god, kenapa ya performa aku kok nggak naik-naik ya?" Itu malah bikin kamu jadi tertekan. Sekarang aku mau kamu punya mindset yang namanya legowo. Contoh misalnya di dunia romansa ya, relationship, aku punya pacar. Kalau si orang ini mau pergi dari hidupku, mau ghosting, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena aku yakin pasti ada seseorang yang jauh lebih keren di depan sana menunggu aku. Kalau powernya semua ada di dia yang bikin aku happy, dia yang bikin aku sedih, itu tandanya aku nggak punya power di diriku sendiri. Aku bisa kok bikin diriku sendiri happy. I'm not looking for someone to complete me. I already complete. Aku udah happy dengan diriku sendiri. Nah, ini penting banget buat kalian yang lagi nyari pacar atau suami. Pastikan kamu udah happy dengan hidupmu sendiri. Jangan sampai kamu masih galau-galau, masih nggak tahu di hidup ini mau ngapain, nggak punya duit, ya kan, masih depresi, masih suka ngeluh terus, dan kamu berharap ketemu sama orang yang bisa mengubah hidupmu, yang bisa bikin kamu happy. Jangan. Itulah, kamu harus healing dulu, oke? Baru kamu siap untuk ketemu orang baru. Kalau kamu masih sedih-sedih, masih galau, masih nggak punya duit, nggak punya tabungan, kamu ketemu sama orang ini, dia males ngedengerin kamu curhat terus, ngedengerin kamu galau terus, ngeluh. Yang ada dia pergi, Beb. Gak usah takut untuk kamu menjadi single. Lebih baik kamu single, healing dulu, selesaikan hidupmu dulu, apapun masalah di hidupmu, oke? Kamu gak punya kerja, ya udah cari kerja dulu, nabung, punya duit, baru kamu cari pasangan. Nah, ini makanya banyak banget ya cowok-cowok itu yang sebenarnya gak punya duit nih. Dia juga masih galau di hidupnya mau ngapain, terus dia cari cewek, malah nyusahin si cewek. Dia minjem duit lah, ngajakin split bill. Pokoknya banyak banget sih netizen yang kemarin curhat privat konsultasi sama aku, dia malah dimanfaatkan sama si cowok ini, diminta-mintain duit gitu-gitu. Nah, ini berlaku juga ya buat cewek yang kamu tuh broke, kamu nggak punya duit, kamu nggak punya kerjaan, pengangguran, mending kamu cari kerja dulu deh dibanding kamu minta-minta duit sama cowok gitu ya. Buat kamu yang punya hubungan jangka panjang juga nih, you need to give him space. Jangan kamu nempel setiap hari sama dia. Kan kamu juga butuh me time ya. Kamu butuh nyalon, olahraga, atau cuma sekedar tidur-tiduran di rumah. Kamu mau pergi sama teman-teman cewek, hangout, shopping. Aku mau kamu lakukan hobi kamu masing-masing. Karena kalau kalian terus-terusan together, setiap hari nempel terus, kamu akan jadi depressed. Everything is connected. Semua orang yang datang ke dalam hidupmu itu sudah takdir. Mau itu bad relationship, mau itu good relationship, say thank you. Kamu akan belajar lebih bijak dari relationship, hubungan yang buruk. Kamu akan benar-benar menghargai orang yang baik dan tulus di depan sana kalau kamu pernah mengalami hubungan yang buruk dan kamu jadi belajar dari kesalahan. Dan orang itu datang ke dalam hidupmu memang sudah takdirnya untuk mengajari kamu sesuatu. Jadi, kalau dia jodoh kamu atau bukan, ada purpose atau tujuan kenapa Tuhan menghadirkan orang ini ke dalam hidupmu. Begitu juga dengan kerjaan ya. Ketika kamu sekarang sedang bekerja di tempat yang kamu benci, yang kamu nggak suka, oke? Say thank you. Kenapa? Karena ini bisa jadi bagian dari jembatan kamu OTW menuju pekerjaan yang kamu impikan selama ini. Maksudnya gimana? Bingung? Oke. Ini pernah terjadi sama aku ketika dulu kerja di TV, oke? Isinya orang toksik semua yang aku hampir menyerah gitu ya. Nah, karena aku kerja di TV pada saat itu, setiap hari ketemu sama artis, ya kan? Aku foto-foto lah sama dia. Aku acara Miss Indonesia, foto-foto. Nah, ternyata dari pekerjaan yang toksik, yang aku benci ini, bermanfaat buat kerjaan yang selanjutnya, oke? Kontrak kerjaan aku di TV akhirnya habis. Aku carilah pekerjaan yang lain. Nah, iseng-iseng ngelamar dari multinational company di Thailand, dan aku diterima. Aku diterima karena aku bisa bikin portfolio bekerja di TV yang ketemu sama banyak influencer, artis, Miss Indonesia. Karena dari multinational company ini meminta aku untuk bikin portfolio. Kenapa mereka minta portfolio itu? Karena berkaitan dengan posisi yang aku lamar, yaitu menjadi community manager yang mengurusi influencer, selebgram, artis. Oh my god, ternyata connected guys. Dari pekerjaan yang aku benci itu bisa menghasilkan portfolio yang bisa aku bikin untuk si pekerjaan yang baru ini. Alhamdulillah aku diterima dari si multinational company, dan itu juga hasil dari manifest. Kalau kalian follower lama pasti inget ya, aku pernah scripting awal-awal zaman dulu banget tuh, tahun 2018, oke? Kalau aku diterima di pekerjaan yang multinational company, alhamdulillah. Aku mau kamu selalu ingat kalau everything is connected. Aku nggak tahu masalah kamu apa. Semua orang memiliki masalah masing-masing. Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa capek, depresi,
nggak tahu lagi mau ngapain. Kerjaan kok kayaknya susah terus. Punya hubungan percintaan juga kayaknya gagal terus, disakitin terus. Sekarang aku mau kamu untuk mengucapkan terima kasih apapun yang terjadi, buruk atau baik. Karena ada sesuatu, ada alasan di balik layar yang kita tidak mengetahuinya. Kamu akan sadar, akan nengok ke belakang nanti di masa depan. Oke? Itulah pentingnya belajar detachment atau let go. Lepasin aja ke langit, Beb. Kamu nggak terlalu berharap banget, please aku mohon sama dia begini-begini. Relax. Ketika kamu praktek ini, hidupmu akan jadi relax banget, dan bonusnya doa-doa manifest terkabul dengan cepat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Oke? See you. Thank you guys.